Shalom, salam jumpa dalam Sharing of the Month edisi Januari. Saya Evi Pasau dari Angkatan 96 Teknik Listrik. Hari ini membawakan tema bertahan sampai akhir dalam Roma 12 ayat 11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bila Engkau menjamah setiap hati. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat muda, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kehidupan pelayanan kita seperti ban sebuah kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Pada saat bannya bermasalah, ada kebocoran sedikit, maka tentu akan berpengaruh dalam jalannya motor atau ban. Nah, kalau pemiliknya membiarkan terus-menerus ban tersebut dalam keadaan bocor dan tidak segera diperbaiki, tentunya jalannya akan tersendat-sendat. Bahkan saat yang fatal sekalipun, mobil tersebut bisa berhenti. Motor tersebut bisa berhenti karena apa? Bannya bermasalah. Begitu pula dan kehidupan rohani kita, kehidupan pelayanan kita seperti dengan keadaan bon yang bermasalah. Pada saat kondisi hati kita bermasalah, diliputi kekecewaan, diliputi oleh amarah, diliputi dengan ketersinggungan, diliputi dengan hal yang tidak benar, maka akan berpengaruh kepada kehidupan pelayanan kita. Kita akan tidak bersemangat lagi, kita akan mulai kendor lagi, dan kita tidak akan mengalami sesuatu yang akan membuat kita fire, semangat dalam melayani Tuhan. Nah, kita akan melihat apa yang menyebabkan roh kita bisa padam, apa yang akan menyebabkan semangat kita bisa padam. Yang pertama, kita akan melihat dalam 2 Timotius 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 3 berkata, Paulus ini mengalami pelayanan dengan hati nurani yang murni. Jadi yang membuat kita patah semangat, yaitu pertama, kita melayani dengan hati nurani yang tidak murni. Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi, pelayanan kita yang membuat kita patah semangat, kurang semangat karena hati kita tidak murni dalam pelayanan. Kalau motivasi hati kita melayani Tuhan, ingin mendapatkan pacar, ingin mendapatkan jodoh, kita mau melayani Tuhan karena kita ingin si A jadi pacar saya. Kita melayani Tuhan karena kita ingin si B jadi jodoh saya. Akhirnya kita berusaha bagaimana caranya kita ikut dalam pelayanan karena motivasi kita ingin dapat jodoh, ingin dapat pacar. Kalau motivasi hati kita dalam pelayanan karena ingin dapat PK, ingin dapat persembahan kasih, ingin dibayar, ingin dapat uang, lalu kita mengharapkan imbalan yang banyak. Nah, apa jadinya pada saat kita melayani Tuhan tidak mendapatkan sama sekali uang, tidak mendapatkan sama sekali mungkin penghargaan, tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Kalau mungkin motivasi hati kita karena kita ingin mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen kita, karena kita aktif melayani. Kalau motivasi hati kita, mungkin kita melayani karena kita ingin doa kita dijawab, kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Nah, apa jadinya pada saat kita melayani ternyata kita tidak mendapat nilai yang baik? Apa jadinya kalau kita melayani ternyata kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan? Dan apa motivasi kita dalam melayani Tuhan? Apakah kita ingin jabatan dalam suatu organisasi?
Apakah kita ingin jabatan dalam suatu gereja? Jadi kita halalkan berbagai cara, kita aktif pelayanan karena kita ingin dapat jabatan, kehormatan. Nah, apa jadinya kalau kita tidak mendapatkan jabatan dalam pelayanan? Apa jadinya kalau kehormatan itu tidak ada? Kalau motivasi hati kita ingin terkenal, wah saya ini pemain musik yang hebat, saya ingin suaranya hebat, kita ingin dikenal oleh sekampus, ya, kita ingin dikenal di kampus lain, makanya kita rajin melayani. Kita mungkin ingin dikenal, ya, di tempat lain, kita rajin melayani. Nah, apa jadinya kalau itu semua tidak terpenuhi? Kita ingin melayani Tuhan karena kita ingin dinilai orang, ingin dipuji, bahwa penampilan kita baik, bahwa musik kita, permainan musik kita baik. Nah, apa jadinya kalau tidak ada yang puji kita? Tidak ada sesuatu hal yang kita dapatkan dari pelayanan kita. Itu berarti, ya, kita dapat kecewa. Kalau kita, ya, pelayanan kita karena jodoh, pelayanan kita karena ingin pekah, ingin dapatkan sesuatu, ingin dapatkan berkat dari Tuhan. Kalau pelayanan kita karena kita ingin punya jabatan, kehormatan dalam suatu organisasi, kalau pelayanan kita karena ingin dinilai, ya, ingin mendapatkan penghargaan, ingin dikenal, maka suatu ketika saat semua harapan itu tidak kita dapatkan, maka yang dulunya kita semangat melayani Tuhan, ya, berapi-api, rajin melayani Tuhan, akhirnya mulai mundur perlahan-lahan. Karena apa? Kita kecewa. Kita kecewa sesama teman pelayan kita karena kita merasa tidak dihargai, tidak ada penilaian. Kita kecewa dengan dosen kita karena dia tidak berikan nilai yang baik. Kita kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan karena kita melihat mereka tidak punya sikap yang baik kepada kita. Kita kecewa, ya, kepada Tuhan karena kita menganggap, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tapi Engkau tidak menjawab doa saya. Tuhan, saya sudah melayani Engkau, kenapa saya belum dapat pasangan hidup? Kenapa saya masih jomblo, Tuhan? Tuhan, saya sudah melayani Engkau, kenapa karir saya, ya, studi saya ambruk, tidak ada sepertinya medisu, masa depan suram. Jadi kalau motivasi hati kita tidak murni, itulah salah satu penyebab kenapa kita bisa berhenti melayani Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak bisa bertahan untuk melayani Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 9 dikatakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. Yang kedua, melayani tidak dengan sepenuh hati. Paulus berkata, aku melayani Tuhan dengan sepenuh hatiku. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau hati kita sudah murni untuk melayani Tuhan, tetapi belum sepenuh hati untuk melayani Tuhan, ya, kita masih setengah-setengah, kita hidup juga setengah-setengah, kita hidup kudus, kita hidup juga dalam dosa, maka tentunya hal ini bisa membuat kita patah semangat dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, pada saat kita komitmen untuk melayani Tuhan, maka hati kita juga harus full untuk Tuhan. Bukan berarti kita harus full time, tidak, tapi kita full untuk Tuhan, kita hidup full untuk Tuhan, ya, tidak ada lagi kompromi dengan duniawi. Tapi kalau hati kita ingin Tuhan, ingin juga terlibat, ya, dalam hal-hal duniawi, maka Tuhan bilang, engkau tidak layak bagiku. Hati kita pasti akan mulai perlahan-lahan mundur karena kita tidak mampu, ya. Akhirnya kita berhenti sama sekali. Pada saat kita komitmen untuk melayani Tuhan, maka hati kita juga full pada saat kita melayani. Jikalau hati kita tidak sepenuh hati dalam melayani Tuhan, maka kita akan mudah bersungut,
Kenapa waktunya lama sekali ya? Kenapa kok ini khotbahnya lama sekali? Kenapa ini ibadahnya lama sekali? Saya harus ke tempat A, saya harus kerjakan B. Karena hati kita tidak full untuk Tuhan, akhirnya banyak persungutan, banyak amarah, banyak ketersinggungan. Ya, kenapa saya lebih rajin daripada si A? Si A hanya ya ongkang-ongkang kaki. Saya terlalu rajin Tuhan, dia tidak. Akhirnya kita bisa ya membuat kita patah semangat karena kita mudah untuk menilai orang. Kita mudah melihat bahwa kita lebih rajin daripada si A. Kita mudah melihat kita lebih banyak yang kita kerjakan daripada si B. Padahal Tuhan bilang, kasihilah dia dengan segenap kekuatanmu. Nah, apa yang terjadi kalau kita mulai membanding-bandingkan? Akhirnya dulunya kita semangat untuk melayani Tuhan. Kita full untuk Tuhan, berapi-api. Karena kita melihat keadaan kita, ya. Akhirnya kita undur perlahan-lahan sampai kita berhenti. Bahkan lebih fatal lagi, kita bisa tinggalkan iman kita karena kita punya kekecewaan terhadap manusia, kekecewaan terhadap Tuhan. Nah, kedua hal ini bisa membuat kita tidak bertahan sampai akhir, yaitu hati yang tidak murni dan hati yang tidak sepenuh hati untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya hati ya yang murni kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya bisa punya hati yang full untuk Tuhan? Bisa mengasihi Dia dengan segenap jiwa saya, dengan segenap hati saya, segenap kekuatan saya. Kuncinya hanya satu, keintiman dengan Tuhan. Ya, pada saat buah itu tidak melekat dengan pokoknya, ya, ranting itu jauh dari dahannya, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Pada saat kita jauh dari Tuhan, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan keahlian kita. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan hikmat kita. Karena suatu saat kita akan undur karena kita tidak mampu. Makanya kita harus perlu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Pada saat hati kita mulai bermasalah, mulai kecewa, mulai ketersinggungan, ya, mulai kepahitan, mulai hal-hal yang membuat kita mulai kurang semangat, datang sama Tuhan. Dia Allah yang sanggup membersihkan hati kita menjadi murni kembali. Dia Allah yang sanggup memberikan hati kita menjadi full untuk Dia. Jadi kita perlu Tuhan, ya, untuk menjamah hati kita. Kita perlu Dia untuk kita boleh intim dengan Tuhan. Nah, saudara yang belum melayani Tuhan, libatkanlah diri untuk melayani Tuhan. Ya, sobat muda yang mungkin tidak melayani Tuhan, menganggap pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang rendah. Ada orang saudara malu untuk melayani Tuhan, ya, malu kalau dia aktif di gereja, malu kalau dia melayani pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan bilang dalam Injil Yohanes, ya, dikatakan Injil Yohanes 12 ayat 26, siapa yang melayani Tuhan itu dihormati Bapa. Adakah pekerjaan dunia yang dihormati Tuhan? Tidak ada. Selain pekerjaan melayani Tuhan. Itu berarti melayani Tuhan adalah pekerjaan yang terindah, pekerjaan yang paling berharga, pekerjaan yang paling tertinggi menurut Tuhan dan dihargai. Pada saat kita kembali kepada Dia, maka kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang setia sampai akhir. Nah, mengakhiri sharing firman pada hari ini, ya, marilah sobat muda yang sudah mulai kendor, yang mulai undur, semangat kembali datang kepada Tuhan, minta hati yang baru. Sobat muda yang sudah ingin mau meninggalkan pelayanan, mau meninggalkan Tuhan, datang sama Tuhan, minta hati yang baru.
Percaya Tuhan sanggup pulihkan hati saudara. Percaya Tuhan sanggup memberikan semangat yang baru sehingga saudara bisa bertahan melayani Tuhan apapun yang terjadi. Jangan melihat manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Jangan melihat hamba Tuhan tidak ada yang sempurna, tapi lihat Tuhan yang sempurna yang bisa bekerja dalam diri saudara. Jadi mengakhiri sharing of the month pada hari ini, semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat mengikut Dia. Terpujilah nama Tuhan, sampai jumpa kembali di edisi Sharing of the Month bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman pada hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang sudah ingin mundur dari pelayanan, Engkau jamah hati mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Mereka yang tidak lagi Tuhan percaya kepadamu, boleh kembali kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, anak muda ini Tuhan, Engkau pakai lebih heran, lebih dahsyat dalam masa muda mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati organisasi ini Tuhan, lebih heran lagi Engkau pakai. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah sharing of the month hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.